Ya, selamat sore, siang, atau pagi ya di tempat teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita lanjutkan ya membahas tentang diferensial. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana menentukan titik kritis dan juga aplikasi dari diferensial ini di bidang khususnya ekonomi. Seperti itu. Oke, check this out. Kita mulai pembahasan untuk titik kritisnya dulu ya. Kita ke penerapan, belum sampai penerapan, tetapi teori untuk derivatif yang digunakan untuk mencari titik kritis. Nah, titik kritis itu apa? Titik kritis itu kalau di dalam suatu grafik gitu ya, misalnya ada grafik. Nah, ada grafik kecil aja saya gambarnya. Nah, ada kurva seperti ini. Nah, titik kritis itu titik-titik urgent gitu ya. Jadi ada di ujung ini, misal titik minimum. Mungkin ada grafiknya seperti ini. Ini titik maksimum gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya ini ada titik maksimum, titik minimum, gitu ya. Oke, tetapi kan ini masih panjang ke sana nih. Nah, ini berarti hanya titik maksimum tapi di interval ini seperti itu. Nah, ini adalah ini dalam mencari titik-titik ekstrim ini, titik-titik kritis ini, itu kita juga bisa menggunakan konsep derivatif atau diferensial ini. Gimana caranya? Yaitu aturannya adalah derivatif pertama atau turunan pertama ketika sama dengan 0, itu adalah nanti kita akan menemukan titik kritis. Jadi turunkan pertama disamadengankan 0, kita cari sampai titik X sama Y-nya. Nah, itu tadi adalah termasuk titik kritisnya. Nah, masih titik kritis ya, belum maksimum atau minimum. Kemudian ketika kita mencari turunan kedua ya, kok turunan keduanya di titik X itu adalah kurang dari 0, maka baru kita bisa ngomong itu adalah maksimum. Jadi kalau yang turunan pertama tadi sama dengan 0 itu belum tentu dia maksimum atau minimum, tetapi kalau sudah turunan kedua kita baru bisa ngomong itu maksimum atau minimum dengan syarat ini kurang dari 0 gitu ya. Kemudian kalau turunan keduanya lebih dari 0 gitu, maka adalah titik minimum. Gitu ya. Mungkin ini ada sedikit hafalannya gitu ya. Kemudian ketika kita punya turunannya di titik X itu tadi kok 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan itu minimum atau maksimum gitu ya. Nah, ini nanti digunakan di penerapan ekonominya di mana? Ada. Itu nanti di keuntungan atau laba ya gitu. Oke. Kemudian contoh ya, ini masih contoh. Oke. Tentukan lokasi dan nilai maksimum minimumnya dari fungsi ini. Nah, kalau sudah ditanya titik maksimum sama minimum, berarti kita bisa menggunakan turunan keduanya. Gitu ya. Oh, kalau untuk mencari nilainya atau titiknya, kita bisa menggunakan turunan pertama. Tetapi untuk memeriksa dia maksimum atau minimum, kita menggunakan turunan kedua. Oke, caranya bagaimana? Kita cari turunannya ya, turunan pertamanya. Oke, turunan pertamanya kan ini nih. Ya, jadi 3 kali sepertiga, oke, X kuadrat. 7 per 2 kali X kuadrat diturunkan jadi 7X. 6X diturunkan jadi 6. Oke, kemudian kita faktorkan gitu ya. Oke, difaktorkan jadinya kita ketemu X1 adalah 1 gitu ya, X2 adalah 6. Mungkin ada yang bingung, dari sini ke sini kenapa Bu? Karena apa? Ketika kita punya dua bilangan kok dikali hasilnya 0, pasti salah satunya 0. Atau dua-duanya 0 juga bisa. Jadi ini tidak atau, ini harusnya atau ini. Atau ya. Nah, berarti X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 6. Nah, berarti kalau X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 6,
Berapa Y-nya? Y-nya tinggal dimasukkan lagi ke mana? Ke sini. Nah, cari Y-nya. Kemudian ini juga cari Y-nya pasangannya. Oke. Ternyata ketika kita punya 6 itu pasangannya dengan min 13, Rek. Oke, min 13 dari mana? Ya dimasukkan aja. 6 pangkat 3 dikali 1/3 gitu ya. Nanti tugas kalian coba dicari, akhirnya dapat min 13. Karena dia mintanya di interval 2 sampai 10, tentunya sebentar. Oh ya, ini masih dalam domain. Kenapa? Karena X-nya mintanya antara 2 sampai 10. Nah, 6 itu kan antara 2 sampai 10. Oke, ini masih sebagai kita keep dulu maksudnya. Kita keep dulu, simpan dulu titik ini. Ada lagi titik 1 ya. 1 ini kan kurang dari 2, berarti kan tidak masuk interval ini, berarti tidak perlu diteruskan. Gitu. Sekarang diuji, titik 6,-13 itu benar titik maksimum atau titik minimum? Dia pasti menjadi titik kritis ya. Pakai turunan pertama kita temukan dia titik kritis. Tapi apakah dia minimum? Apakah dia maksimum? Kita perlu menentukannya menggunakan turunan keduanya. Ya. Ternyata kita cari turunan kedua yaitu X kuadrat tadi diturunkan jadi 2X. Min 7X jadi min 7. Jadinya kita masukkan coba 6. Oh, ternyata hasilnya adalah 5. Oh, 5 adalah lebih dari 0. Oh, ini namanya titik minimum. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Nah, ini untuk menentukan apakah dia titik maksimum atau minimum kan sudah. Tetapi kita perlu memeriksa ujung-ujungnya. Ternyata F2 itu Y-nya 5, 2/3. F10 itu 48, 1/3. Sedangkan kita punya F6 tadi min 13. Kita lihat kalau ujung-ujungnya ya 5, 2/3, 48, 1/2 gitu ya. Nah, maka min 13 ini kan paling minimum di antara keduanya. Itu namanya akhirnya adalah min 13 tadi itu adalah minimum absolut atau mutlak paling minimum lah gitu. Sedangkan 48 1/3 itu menjadi nilai maksimum atau maksimum absolut di interval 2 sampai 10. Gitu. Oke, ini ada beberapa penerapan. Contohnya penerapan dalam bidang elastisitas permintaan gitu ya. Kita punya rumus untuk elastisitas. Apa itu elastisitas? Yaitu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Itu namanya elastisitas. Biasanya memiliki rumus adalah mu D gitu ya. Saya membacanya mu D sama dengan Q aksen D. Ini Q aksen itu Q itu adalah banyaknya, D itu demand. Banyaknya permintaan gitu ya. Banyaknya barang yang diminta. Nah, ini Q aksen tapi turunan pertama. Nah, ini penerapannya di sini. Kali P per QD. Nah, ketika kita bisa menyimpulkan nanti ketika mutlak mu D itu lebih dari 1 namanya elastik. Kemudian kalau mutlak mu D sama dengan 1 itu elastik uniter. Kemudian mutlak mu D itu kurang dari 1 maka namanya inelastik. Kemudian contohnya ini ya, ada persamaan permintaan suatu barang di mana QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Ya, tadi kan kita sudah punya rumus tuh. Nah, kita cari dulu Q aksen D-nya. Ya, tadi gampang ya, min 3P kuadrat kalau diturunkan kan min 6P. 25-nya kan 0. Kemudian mu D-nya akhirnya adalah min 6P, turunan dari Q-nya, terus P per 25 min 3P kuadrat gitu ya. Kemudian mu D-nya adalah min 6 P-nya adalah 5 ya. Disuruh mencari elastis permintaannya di harga P sama dengan 5. Jadi P-nya dimasukkan 5, ini 5. Ini P kuadratnya berarti 5 kuadrat. Oke, ketemulah elastisnya adalah 3. 3 itu kategori apa? Lebih dari 1 yaitu elastis. Kemudian
untuk elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawarannya itu punya rumus mu S sama dengan Q aksen S dikali P per QS. Q itu adalah banyaknya penawaran gitu ya. Jadi elastisitas untuk penawaran sama dengan banyaknya turunan dari banyaknya penawaran dikali P per QS. Sama ya untuk kategorinya, kalau lebih dari 1 elastis, kalau sama dengan 1 adalah elastik uniter, kalau kurang dari 1 adalah inelastik. Oke, contohnya ini, kalau kita punya fungsinya QS sama dengan min 200 per 7P kuadrat gitu ya. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Nah, karena tadi rumusnya adalah mu S ada Q aksen S gitu ya. Ini kita turunkan. Jadi min 200 per 7P kuadrat tadi kalau diturunkan kan 14P. Gitu ya. Kemudian dikali sehingga ketemulah 2,8. Ini adalah lebih dari 1. Berarti ini adalah elastik. Oke, itu tadi beberapa itu tadi contoh untuk penerapan penawarannya. Nah, banyak beberapa penerapan di diferensial dalam masalah ekonomi itu lumayan ya, lumayan banyak lah. Contohnya untuk elastisitas permintaan penawaran tadi, kemudian fungsi biaya, analisis keuntungan, penerimaan pajak, efek pajak dalam pasar monopoli, model pengendalian persediaan, banyak ya. Mungkin kita untuk waktunya kalau mempelajari ini semua juga kurang gitu. Mungkin hari ini kita hanya mempelajari sak cuplik gitu ya. Sak cuplik maksudnya mungkin contohnya lah, paling tidak kita tahu fungsi atau penerapan dari diferensial dalam masalah ekonomi itu apa saja. Nah, contohnya ini adalah biaya marginal. Ya. Marginal cost atau MC ya. Itu adalah turunan dari cost ya. Apa itu MC atau marginal cost atau biaya marginal? Itu adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk gitu ya. Biaya tambahan, coba dibaca dan diresapi gitu ya. Biaya tambahan ketika ada barang satu unit tambahan barang gitu ya. Itu marginal cost. Itu adalah turunan dari cost ya. Berarti turunan dari cost itu apa? DC. Nah, per apa? Turunan cost terhadap apa? Terhadap banyaknya barang DQ. Kalau tadi DY per DX ini adalah per DQ ya, terhadap Q-nya. Makanya karena nanti rumusnya adalah variabel bebasnya itu Q gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Jika suatu perusahaan pabrikasi ingin menghasilkan suatu produk di mana fungsi biaya total. Ini C-nya ya, fungsinya ini panjang. Disuruh mencari fungsi biaya marginalnya. Berarti kan tadi turunannya ya. Turunan dari C-nya. Ini C aksen. Kemudian berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum. Oke, minimum. Berapa nilai biaya marginal minimum tersebut? Oke, minimum tadi kita bisa menerapkan turunan pertamanya ya. Oke, turunan pertamanya. Kemudian untuk mencari biaya minimumnya berarti turunan kedua. Gitu ya. Oke, kita lihat. Baik. Turunan untuk mencari yang pertama adalah C aksen. Ketemulah ini gitu ya. Kemudian yang B adalah jumlah produk yang dihasilkan agar biayanya marginalnya minimum, turunan kedua gitu ya. Cari, oh ternyata Q-nya adalah 60. Kemudian setelah itu diapakan? Kita bisa substitusikan gitu ya. Q sama dengan 60 ke biaya marginalnya berarti adalah Q-nya dimasukkan kemana? Ke sini gitu ya. MC tadi. Dimasukkan akhirnya adalah 620. Jadi biaya marginal minimumnya adalah Rp620. Itu dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan 60 unit. Oke, jadi biaya marginal minimum itu berarti biaya tambahan total barang itu
akan minim ketika kalian menambahkan 60 unit barang. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari biaya marginal minimum, berarti biaya marginal MC tadi itu harus diturunkan lagi atau sama juga dengan C aksen 2 gitu ya. Akhirnya ketemulah Q-nya adalah 60. Berarti ini adalah, dan ini satu-satunya titik gitu ya. Satu-satunya titik karena tidak ada Q kuadrat gitu ya. Jadi tidak perlu difaktorkan. Jadi ini adalah satu-satunya titik. Maka langsung aja kalau ditanya biaya marginal minimumnya berapa, ya sama dengan 60 langsung dimasukkan ke rumus pertamanya. Katakan ini sudah tahu nih titik minimumnya ini. Pasangannya ini apa ya? Kita kembalikan ke fungsi marginalnya yang pertama gitu aja. Fungsi turunan pertamanya dari biaya marginal atau turunan kedua C aksen tadi, turunan kedua C itu. Nah, itu adalah hanya untuk membantu mencari titik Q-nya. Gitu. Oke, ini adalah penerimaan marginal. Kalau kita lihat hampir mirip rumusnya dengan yang biaya marginal ya, cuman kalau ini R, kalau tadi C, MR, yang tadi MC. R itu receive gitu ya, penerimaan. Itu adalah turunan dari biaya penerimaan ya, atau receive-nya. Belum terganti, ini harusnya R. Ini harusnya R, dan ini bukan cost lagi, tapi receive atau pendapatan. Ya, receive, maaf tadi belum terganti. Q adalah tetap biaya produk. Contohnya adalah ketika kita punya fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2Q, oke, harga produk dan penerimaan total. Tentukan harga produk dan penerimaan total. Nah, di sini R itu penerimaan, pendapatan, ya. Kita sudah tahu lah, pendapatan itu berarti berapa banyak barang yang terjual gitulah, enaknya ngomong, dikali harganya berapa kan gitu ya. Nah, itu adalah P-nya tadi adalah 16 min 2Q, tinggal diinputkan dikali Q gitu ya. Akhirnya adalah 16Q min 2Q kuadrat. Itu adalah, oh kita belum dapat apa-apa ini. Ini cuman rumus R-nya. Nah, sekarang disuruh mencari penerimaan. Penerimaan marginal, penerimaan total itu berarti ini. Kemudian biaya marginal, penerimaan marginalnya adalah R aksen ya. R aksen adalah 16 min 4Q. Sehingga, oh tadi nggak ditanya apa ya ini ya? Nggak ada ditanya minimum ya. Oke lah, kita lanjut. R aksennya 0. Oke, berarti ini ketemu Q sama dengan 4. Sehingga P-nya adalah 8. Sehingga R-nya adalah 32. Oke. Maksudnya di sini adalah ini Q sama dengan 4, P sama dengan 8. Yang pasti ini adalah penerimaan titik di mana terjadi penerimaan marginal. Oh, ini penerimaan marginal, benar. Oh, ini kurang mungkin ya. Penerimaan marginal gitulah ya. Nah, penerimaan marginalnya berapa gitu ya. Berarti kalau penerimaan marginal harusnya benar R aksen. Oke, penerimaan marginalnya yaitu 4, harganya adalah P-nya adalah 8, kemudian penerimaannya R-nya berarti kita tinggal memasukkan gitu ya. Kita ketemu tadi rumusnya R adalah 16Q min 2Q kuadrat. Oke, sehingga itu adalah 16 kali 4 minus 2 kali 4 kuadrat. Berarti 32. Tinggal dimasukkan saja. Ini agak ragu juga sih, ini pertanyaan tadi gimana? Oke, kita lupakan. Baik, kemudian nah ini adalah penerapan dari diferensial, tapi namanya diferensial parsial. Apalagi itu Bu ya, nggak seburuk yang kalian pikirkan, ini hanya bentuk lain dari diferensial. Nah, ketika
Karena kenyataannya fungsi itu tidak hanya ada satu variabel gitu ya. Kalau ketika kita punya satu variabel bebas saja, misal y sama dengan 2x gitu, variabel bebasnya adalah x gitu ya. Nah, berarti turunannya ya cuma satu gitu ya. Yaitu dy per dx gitu ya. Bisa turunan kedua juga, dy gitu. Bisa. Tetapi ketika ada satu variabel bebas gitu ya, variabel bebasnya mungkin macam-macam, ada y sama dengan 2x plus z. Nah, itu kan sudah ada dua variabel. Kalau seperti itu gimana menurunkannya? Itu namanya adalah diferensial parsial. Itu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas gitu ya. Nah, kita akan mendiferensialkannya ya parsial, secara parsial atau bagian. Ya, itu tergantung dy per dx atau dy per dz gitu ya. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita punya fungsi y, di mana dia punya dua variabel yaitu x1 dengan x2. Nah, kalau ada dua variabel nulisnya biasanya gini, f dalam kurung x1, x2 ini artinya adalah dia punya dua variabel bebas. Nah, dengan menganggap x2 konstan, turunan terhadap x1. Nah, perlu diketahui ketika kita mau menurunkan terhadap x1 ya, dalam konteks ini, maka x2-nya dianggap suatu bilangan tertentu atau konstan. Sehingga ketika diturunkan jadinya yang dianggap jadi variabel itu cuma x1. Kalau ini di bawah ini terhadap x1 ya. Jadi ini adalah 6x1 plus, nah ini kok jadi x2 Bu? Karena kalau dikali x1 kan berarti ini adalah tinggal x2 gitu ya, diturunkan. Nah, sekarang beda lagi kalau terhadap x2. Oh, ini salah. Harusnya ini x2 ya. x2 berarti kalau terhadap x2 ini ya, ini dianggap konstan. Berarti akhirnya turunannya adalah 0. Kemudian kalau ini berarti turunannya menjadi x1 aja gitu ya. Ini ya, x1. Kemudian 4x2 kuadrat berarti jadi 8x kuadrat pangkat, iya ya, 8 harusnya. 8x kuadrat pangkat 1. Ini 8 harusnya. I'm so sorry, ini 8 harusnya. Gitu, jadi 8x kuadrat ditambah x1. Gitu. Itu adalah diferensial parsial. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Oke, selanjutnya. Oke, yang tadi ya ini ya. Nah, seperti ini lagi. Kalau ada y, x pangkat 3 plus 5z kuadrat min 4x kuadrat z dikurangi 6xz kuadrat ditambah 8z dikurangi 7. Tidak perlu takut dengan fungsi seperti ini, walaupun panjang tapi tidak menakutkan kok. Maka turunan pertama y terhadap x dan z. Gimana? Berarti kalau terhadap x ya kita nulisnya dy per dx. Berarti z-nya dianggap suatu bilangan gitu ya. Nah, kalau di dy per dx ya. Oke, ini simbol ini ya, simbol ini adalah untuk diferensial parsial gitu ya. Berarti ini berarti turunan parsial di mana terhadap x gitu ya. Jadi ini adalah ini, hati-hati z-nya ini adalah suatu konstanta tadi kita anggap. Berarti ini hasilnya adalah 0. Jadi di sini tidak ditulis gitu ya. Saya coret. Kemudian ini juga ini konstan. Ini konstan berarti maksudnya turunannya adalah akhirnya 0 gitu. Oke, kita fokus yang tidak 0. Ini ya, ini berarti 4z kali 2, 8 ya. X pangkat 1, oke. Jadi ini adalah 8z x gitu. Kemudian kalau yang ini jangan lupa ini adalah bilangan. Jadi ini tetap 6z kuadrat. X-nya, oke, berarti turunannya ini. Kemudian ketika terhadap dy per dz. Nah, kalau dy per dz, kalau dy per dz berarti z-nya yang dianggap variabel, berarti x-nya yang ada x-nya saja ini berarti 0. Nah, yang dianggap yang ada z-nya aja.
Jadi ini 5Z kuadrat jadi 10Z. Gitu ya. Kemudian min 4X kuadrat Z itu berarti min 4X kuadrat karena Z-nya kan pangkat 1. Kemudian di sini berarti ini 12XZ. Oke. Kemudian 8Z-nya adalah 8. Gitu. Kemudian turunan kedua. Nah, kalau turunan kedua kan tadi nulisnya gini ya. Nah, berarti ini turunannya yang ini tadi diturunkan lagi menjadi seperti ini. Terhadap X. Jadi ini 6X min 8Z. Oke, kemudian ini juga ini diturunkan lagi terhadap Z. Berarti ya ini tinggal diturunkan. Jadi 10 min 12 X ini sudah dianggap 0 ini. Karena tidak ada Z-nya. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, kalau seperti ini gimana? Turunan kedua dari ini, tetapi sekarang terhadap Z. Ini berarti delta X, delta Z gitu ya. Jadi ini yang tadi awalnya adalah dy per dx gitu ya. Nah, sekarang per dz turunan keduanya. Ya sudah, ini berarti dianggap 0. Gitu. Ya, ini akhirnya yang bisa diturunkan yaitu min 8x, ini min 12z. Gitu ya. Nah, sekarang, ini kasusnya adalah nomor 2 tadi, diturunkan terhadap X sekarang. Jadi yang awalnya terhadap Z, sekarang terhadap X. Oke, saya hapus dulu. Nah, terhadap X ya, berarti kalau terhadap X, Z-nya yang dihapus. Atau yang Z-nya aja, yang punya Z aja dihapus. Karena tidak ada artinya gitu ya. Ini berarti min 8X min 12Z. Gitu. Oke, sama seperti yang tadi, kalau kita mencari nilai ekstrim, berarti kondisinya adalah cari turunan pertamanya sama dengan 0, turunan pertamanya. Nah, karena ini adalah fungsi yang mana punya dua variabel bebas, X dan Z, maka ya turunan pertamanya ada dua macam, dy per dx sama dy per dz. Nah, itu tadi berarti semuanya harusnya sama dengan 0, gitu ya. Nah, sama juga kayak tadi, kalau mencari maksimum sama minimum, berarti kita pastikannya pakai turunan kedua. Turunan kedua apa, Bu? Turunan kedua, ya ini, turunan keduanya dy per dx-nya diturunkan lagi kedua. Kalau dia kurang dari 0, dan ini juga diturunkan kedua, jadi dan ini kurang dari 0 semuanya, maka dipastikan dia maksimum. Kemudian kalau ini lebih dari 0 semua, maka dia dipastikan minimum. Kayak tadi ya. Kemudian, titik ekstrim. Nah, contohnya ini ya, contoh. Kalau disuruh mencari titik ekstrim. Kalau titik ekstrim aja, berarti ya turunan pertama. Turunan pertama berarti terhadap X sama terhadap Z. Oke, nulisnya gini aja cukup. Oke. Nah, ini diturunkan terhadap X, hasilnya ini. Turunan terhadap Z, hasilnya ini. Sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Berarti ketemulah X-nya 6. Ini ketemulah Z-nya adalah 5. Sekarang, kalau disuruh menentukan titik ekstrimnya, X sama dengan 6, kalian masukkan ke sini. Ya, Z-nya juga dimasukkan. Akhirnya X-nya adalah 6 dimasuk 0. Z-nya juga dimasuk 0, 5 gitu ya. Akhirnya ketemu. Titik ekstrimnya adalah 6, 16 gitu ya. Nulisnya gimana? 6, 16, 5. 6, 16, 5. Ini dimensi 3 ya. Ini 3 dimensi soalnya. Jadi kalau bisa digambarkan mungkin seperti ini. X, mungkin ini Y, ini Z gitu. Gimana ya gambarnya ya? 3 dimensi itu kayak gimana ya, Rek? Mungkin gini ya. Nah, ini kayak, nah gini ya mungkin ya. Ini X, ini Y gitu ya. Ini Z. Nah, ini sumbu Z. Ketika 6, X-nya 6 mungkin. Ini 6. Terus Y-nya adalah 16. Terus Z-nya adalah 5. Mungkin di sini. Itu berarti bisa ditulis gini. Tuk, 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 tuk. Di sini ya titiknya. Terus
5. 5-nya berarti sini. Tik, tik, tik. Nah, berarti titiknya ada di sini loh. Kayak di dalam kubus gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kalau dia kurang dari 0, tadi adalah maksimum ya. Ternyata ketika diturunkan lagi ya, yang ini loh. Yang ini tadi diturunkan lagi kan min 2. Terus yang Z-nya terhadap Z juga diturunkan lagi, jadinya min 2. Sama-sama semuanya kurang dari 0. Oh, berarti dipastikan dia adalah titik maksimum. Nah, titik maksimumnya di mana ya? Membacanya dari yang awal tadi. Kan kita menemukan titiknya adalah 6, 5, 6, 16, 5 gitu ya. Oke, jadi 16 itu Y-nya maksimum. Gitu ya. Nah, ini diterapkan dalam fungsi gabungan penerapannya. Waduh, apalagi ini, Bu? Nah, ini enggak usah takut. Ini adalah membicarakan tentang fungsi keuntungan. Nah, saya bacakan intinya aja ya. Karena kita punya rumus gitu ya. Penerimaan barang itu kan banyaknya barang kali harga, banyaknya barang kali harga, selalu seperti itu. Nah, ketika ada barang A sama barang B gitu ya. Berarti kan penerimaan barang A ini, penerimaan barang B ini, penerimaan totalnya berarti semua barang itu di total yaitu penerimaan total gitu ya. Kalian jual apa? Jual sepatu sama sendal. Nah, penerimaan dari sepatu berapa, penerimaan dari sendal berapa, penerimaan total kita karena dagangannya di dua ya berarti di total. Itu sih ini nyeritakannya seperti itu. Nah, keuntungannya gimana? Keuntungan ya ini kan penerimaan atau pendapatan ya, R pendapatan dikurangi total cost-nya atau biayanya gitu ya, keuntungan. Oke. Oke, abaikan dulu ini tulisan-tulisan yang ini. Nah, kalau disuruh mencari keuntungan optimum ya berarti turunan pertama dari fungsi keuntungan dan itu sama dengan 0. Cari. Nah, sama kayak tadi ya. Ada kalau jualannya ada 2 berarti keuntungan terhadap barang A sama keuntungan terhadap barang B turunannya harus sama 0 untuk mencari titiknya optimum atau titiknya ekstrimnya di mana. Itu ya, turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari titik ekstrimnya dulu lah. Kalau untuk mencari itu optimumnya maksimum atau minimum, berarti turunan ke 2 sama ya. Perlu dicatat. Turunan pertamanya untuk mencari titik kritis sama dengan 0, berarti kalau turunan keduanya, nah untuk memastikan dia minimum atau maksimum. Kalau kurang dari 0 berarti dia maksimum. Gitu aja sih ya. Ini contohnya, ketika kita punya C adalah ini, kemudian ternyata harga jualnya barang A, misal sendal gitu ya, harga barangnya sendal itu 7, harga barangnya sepatu itu 20, disuruh mencari berapa unit ya barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Oke, kita cari dulu fungsi apa ya ini? Pi lah, fungsi Pi gitu ya gambarnya. Nah, fungsi Pi. Kemudian fungsi Pi-nya apa dulu? Kemudian dicari dulu turunan, berarti turunan keduanya, turunan pertama itu untuk menentukan titik ekstrim, kemudian ngeceknya pakai turunan kedua. Oke, kita jawab. Mana ya? Oh ini. Ini jawabannya. Jawabannya adalah kita cari dulu ya ini Pi-nya. Pi itu kan berarti apa? Pi itu adalah R dikurangi C. R-nya yang kita tidak punya R-nya. R-nya adalah PX kali QX gitu ya. Kalau RY-nya adalah PY kali QY. Nah, R-nya adalah RX kali RY. RX-nya adalah 7X. R-nya adalah 20 QY gitu ya. Nah, P itu adalah tadi R. R-nya adalah ini. R min C. C-nya ini ya. C-nya dari mana? C-nya dari pertanyaan. Tadi sudah diketahui ya. C-nya dari pertanyaan.
Oke, kemudian tadi apa? Titik maksimum ya. Mengecek keuntungan maksimum sama minimum. Oh ya. Nah, ini diturunkan terhadap X, QX terhadap QY gitu ya. Terhadap QX berarti ini dianggap enggak ada, ini dianggap enggak ada gitu ya. Oke, tinggal ini. 7 min 2 QX gitu ya. Min QY. Oke, sama dengan 0. Oke. Kemudian ini sama ini. Disuruh mencari titik ekstrimnya. Oke, prinsipnya kalau titik ekstrim berarti kita cari turunan pertama. Sudah. Loh Bu, ada 2. Gimana? Nah, kita eliminasi. Nah, proses eliminasi. Gimana caranya eliminasi? Kita samakan dulu penyebutnya yang mau kita hilangkan. Maaf, kok penyebut sih? Koefisien. Kita mau menghilangkan QX. Oke, kita hilangkan QX berarti yang bawah ini masih 1 koefisiennya. Berarti dikali 2. Oke, dikali 2 masukkan. Gimana jadinya? 7 minus 2 X gitu ya, dikurangi Y sama dengan 0. Kemudian yang ini dikali 2 jadinya 40 minus 2 QX minus 6 QY sama dengan 0. Oh, kok 6 ya? Dikali 2 kan berarti 12 ya. Oke, karena ini biar 0 berarti ini harus dikurangi gitu ya. Ini kan berarti min 33. Ini kan 0, ini 0, ini 0. Kemudian ini min 1 ditambah 12 berarti berapa? Plus ya, plus 11 QY sama dengan 0. Sehingga kita pindah gitu ya, min 11 QY. Akhirnya kita ketemu QY-nya berapa? Ini pura-puranya sudah saya pindah min 11 QY. Berarti QY-nya adalah min 33 dibagi min 11. 3 ya. Nah ini ketemu QY-nya adalah 3. Kita masukkan ke atas atau ke bawah boleh. Sama aja. Atau ke bawah juga nggak apa-apa. Akhirnya ketemu QX-nya 2. Ini masih belum tahu ini maksimum atau minimum. Nah, kemudian kita masukkan tadi disuruh mencari titik minimum ya. Berarti kita masukkan kepada atas ya, ke ini mu-nya. Kemasukkan ini 37 ya kan? Nah, tapi apakah ini benar-benar sudah maksimum? Sudah 1 titik aja sih, tapi kalau pengen mau ngecek kita turunkan lagi juga enggak apa-apa. Apakah ini titik maksimum? Kalau diturunkan lagi berarti terhadap QX berarti ini adalah min 1 ya. Kalau ini diturunkan lagi berarti terhadap QY ini min 1. Min 1 harusnya ya. Ya enggak sih? Terhadap QX. Oh, sorry. QX. Kalau terhadap QX berarti ini QY-nya dianggap enggak ada, berarti min 2 ya. Oke. Ternyata semuanya adalah kurang dari 0 semua, berarti maksimum. Berarti keuntungan maksimumnya adalah 37. Dari mana? Dari titik QY sama QX tadi 2 dimasukkan. Jadi 7 dikali 2, 14. Ini 60. 14 tambah 60, 74 ya. 74 dikurangi 4, 70. 70 dikurangi 27. Betul nggak sih? 70 kurangi 27 itu berarti 43. Ya, 43 dikurangi 6. 43 kurangi 6, 37, betul. Ya, betul. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak ya? Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang titik kritis dalam bidang ekonomi dan juga aplikasinya. Yang pasti kita menentukan titik kritis sangat terbantu dengan adanya teori diferensial seperti itu ya.
Oke, semoga bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.